Di antara lebatnya hutan jati dan hijaunya sawah belora, ada sebuah legenda yang masih dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang seorang panglima yang tak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan takdirnya sendiri. Namanya Noyo Sentika, tapi rakyat lebih mengenalnya dengan sebutan Noyo Gimbal. Sang lelaki bersumpah yang rambutnya tak pernah sekalipun tersentuh pisau. Konon, jauh sebelum era Samin Surosentiko yang kita kenal, Noyo Sentika adalah salah satu panglima pilihan Pangeran Diponegoro. Ia masih muda, gagah, dan terkenal paling keras kepala di antara para prajurit. Ketika Perang Diponegoro meletus pada tahun 1825, semangatnya berkobar di bawah langit Merapi yang membara. Ia mengucap sumpah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Demi leluhur, demi bumi Jawa. Aku tak akan memotong rambutku sampai orang-orang kompeni enyah dari tanah ini. Sejak saat itu, rambutnya ia biarkan tumbuh, memanjang sepanjang perjalanan perang. Rambut itu menggimbal, mengeras, dan menjadi simbol keteguhan hatinya yang tak terpatahkan. Namun, sejarah berkata lain. Pangeran Diponegoro ditangkap melalui siasat licik, dan perang besar itu pun terpecah. Banyak pasukan yang tersirai-berai, kehilangan arah, dan menyerah. Tapi tidak dengan Noyo Sentika. Sumpahnya masih terpatri di jiwa. Ia memilih untuk meneruskan perjuangan. Seorang diri, tanpa gelar, tanpa pangkat, hanya berbekal tekad dan rambut gimbalnya yang menjuntai seperti akar pohon tua. Ia menjadi hantu bagi kompeni, seorang gerilyawan yang bergerak dalam senyap. Dalam pelariannya, takdir membawanya tiba di desa Bangsri, sebuah wilayah sunyi di kecamatan Jepon Blora. Di sana, ia bertemu dengan seorang sesepuh bijaksana bernama Ki Choinah. Ki Choinah melihat ada cahaya keperwiraan yang berbeda di mata Noyo. Ia bukanlah sekadar prajurit yang kalah perang, melainkan api perlawanan yang belum padam. Ki Choinah pun berkata, "Kalau kau memang ingin melawan Belanda, mulailah dari sini, dari rakyat kecil." Nasihat itu meresap ke dalam hati Noyo. Ia pun menetap di Bangsri, memulai perjuangannya dari nol. Ia tidak lagi bertempur di medan perang terbuka, melainkan membangun kekuatan dari akar rumput. Setiap malam, ia melatih para pemuda desa. Ia mengajarkan ilmu bela diri, strategi perang gerilya di dalam hutan, dan menanamkan semboyan persatuan. Di Bangsri pula, ia menemukan tambatan hati dan memperistri seorang gadis desa. Namun, hidup rumah tangganya tak pernah benar-benar tenang. Company, dengan mata-mata dan jejaringnya, selalu memburu jejaknya. Untuk menghilangkan jejak, Noyo Gimbal menjadi ahli penyamaran. Kadang ia menjadi petani keliling yang menawarkan hasil bumi, di lain waktu ia menjadi penjual kayu jati, bahkan menjadi kuli angkut di pasar. Siapa sangka, di balik penampilan sederhananya, ia sedang membangun jaringan gerilya rahasia dari desa ke desa. Konon, banyak nama desa terkenal di sekitar Blora dan Rembang, seperti Turirejo, Pesanggerahan, Ngarung, Pancur hingga Tuan, lahir dari perjalanan dan peristiwa yang ia tinggalkan. Setiap jejak kakinya adalah tanda perlawanan. Setelah bertahun-tahun bergerilya dalam senyap, Noyo Gimbal merasa perlu untuk memperkuat batinnya. Ia mengasingkan diri ke Bukit Gempol di perbatasan Rembang. Di sana, di puncak kesunyian, ia bertapa, mengasah kesaktian, dan memantapkan hatinya. Orang-orang percaya, di sanalah rambut gimbalnya mencapai puncak kekuatan, menjuntai panjang dan kokoh seperti tali tambang. Selesai bertapa, ia turun gunung dengan tekad yang baru dan energi yang berkali-kali lipat. Rupanya, perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ratusan pemuda dari berbagai desa yang telah ia bina diam-diam telah menunggunya.
Mereka kini siap bertempur. Di bawah komando Noyo Gimbal, mereka menyerbu pos-pas kecil Belanda yang membentang dari Rembang hingga Blora. Mereka bergerak seperti bayangan, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam hutan. Kisah yang paling melegenda terjadi di desa Bogorejo. Dalam sebuah pertempuran sengit, seorang prajurit Noyo gugur, tertikam bayonet Belanda. Melihat salah satu kawan terbaiknya tumbang, seluruh pasukan panik dan semangat mereka goyah. Di tengah kekacauan itu, Noyo Gimbal berjalan tenang, berdiri di samping jasad prajuritnya. Ia meletakkan tangannya di dada prajurit itu, merapalkan doa-doa kuno. Dan di depan mata semua orang, tubuh yang tadinya tak bernyawa itu bangkit kembali. Peristiwa ajaib ini menyebar lebih cepat dari angin. Rakyat yang tadinya takut pada kompeni, kini melihat Noyo Gimbal sebagai juru selamat. Mereka berebut ingin bergabung dengan pasukannya. Namun, kemenangan-kemenangan kecil ini justru membuat para penguasa pribumi yang menjadi kaki tangan. Belanda merasa cemburu dan tersaingi. Mereka mulai menyebar fitnah, menyebut Noyo Gimbal sebagai pemberontak yang membahayakan ketertiban. Belanda pun semakin gencar memburunya, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Merasa tak mampu menandingi kesaktian Noyo Gimbal dalam pertempuran biasa, Belanda merancang sebuah siasat yang sangat licik. Mereka tahu kelemahan terbesar seorang pejuang seringkali bukanlah senjata, melainkan kelengahan. Mereka memutuskan untuk menggelar sebuah pertunjukan besar, sebuah pesta rakyat dengan tarian jangglungan. Sebagai daya tarik utama, mereka menampilkan putri seorang bupati yang terkenal sangat rupawan sebagai penari utama. Malam itu, seluruh desa tumpah ruah, suara gamelan menggema, memecah kesunyian malam. Pasukan Noyo Gimbal, yang juga manusia biasa, ikut larut dalam keramaian. Mereka terhanyut dalam alunan musik yang merdu dan gemerincing gelang kaki para penari. Mereka tidak menyadari bahwa para penabuh gamelan itu adalah serdadu-serdadu kompeni yang menyamar. Dan di balik pepohonan, ratusan tentara lain telah mengepung arena. Sang penari utama, dengan wajah ditutupi selendang merah, menari dengan sangat gemulai. Gerakannya lembut, memabukkan, seolah menghipnotis semua mata yang memandang. Ketika tarian mencapai puncaknya, irama gamelan tiba-tiba berhenti, hening. Selendang merah sang penari jatuh, dan itulah tandanya. Dari segala arah, serdadu kompeni menyerbu. Perlawanan Noyo Gimbal yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan menit. Banyak pasukannya yang gugur, banyak yang lari tunggang langgang tanpa tahu harus kemana. Noyo sendiri bertarung dengan gagah berani, tapi ia terkepung. Ia ditebas pedang, ditembak senapan. Tetapi anehnya, tubuhnya kebal, tak mempan oleh senjata apapun. Akhirnya, ia berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Karena tak ada senjata yang bisa membunuhnya, Belanda dibuat kebingungan. Akhirnya, mereka mengambil sebuah keputusan terakhir yang sangat keji. Mereka memasukkan tubuh Noyo Gimbal yang masih hidup ke dalam sebuah tong kayu besar. Tong itu ditutup ropet-ropet, dipaku dengan kuat, lalu dibawa ke pantai utara. Di sana, mereka menghanyutkannya ke tengah lautan Rembang yang bergelora. Para sesepuh menuturkan, saat tong itu dilempar ke laut, ombak tiba-tiba naik tinggi, seolah samudra sedang marah, mencoba menelan amarah manusia dan dendam sebuah bangsa. Sejak saat itu, tak ada yang tahu pasti di mana Noyo Gimbal bersemayam. Akhirnya menjadi sebuah misteri. Beberapa orang mengatakan ia gugur, tenggelam di dasar laut. Beberapa lainnya percaya bahwa tong itu pecah di tengah samudra dan ia berhasil meloloskan diri, melanjutkan perjuangannya di tempat lain. Bahkan ada legenda yang lebih puitis yang mengatakan bahwa rambut gimbalnya yang sakti
berubah menjadi akar-akar gaib yang kini menjadi penjaga Laut Utara, Jawa. Meskipun jasadnya tak pernah ditemukan, legenda Noyo Gimbal hidup abadi di hati masyarakat Bangsri dan seluruh Blora sebagai penghormatan. Sebuah monumen didirikan pada tahun ke-1991. Beberapa tahun lalu, sebuah patung besar yang gagah juga dibangun di pusat desa Bangsri. Bahkan, bekas sawah teledek, tempat di mana ia pernah bertempur, kini ditetapkan sebagai situs objek diduga cagar budaya. Semua itu bukanlah sekadar batu dan prasasti. Itu adalah penanda bahwa di tanah Blora pernah hidup seorang lelaki yang berjuang dengan seluruh tubuh, jiwa, dan sumpah rambut yang tak pernah ia cabut hingga akhir hayatnya. Legenda Noyo Gimbal bukan sekadar kisah perang. Ini adalah cerminan perlawanan seorang rakyat kecil. Potret pengkhianatan dari bangsanya sendiri, bukti kecerdikan dalam perang gerilya, dan simbol tekad yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah, melainkan sesuatu yang lahir dari nyala api perlawanan yang tidak pernah padam, bahkan ketika tubuh sang pejuang ditenggelamkan oleh lautan sekalipun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Sudut Sadit Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.